Kisah ini menceritakan Raden Parikenan berhasil meruat ibu tirinya, yaitu Dewi Rajatadi, dari wujud buaya putih kembali menjadi manusia. Kisah dilanjutkan dengan kelahiran Raden Kanwa atau Raden Kaniyasa, yang telah terkenal dengan nama Resi Manumasa, leluhur para Pandawa dan Kurawa, serta bagaimana Raden Kanwa diambil sebagai anak angkat Prabu Pasupati Raja Wirata. Prabu Brahmasatapa di kerajaan Giling Wesi baru saja pulang dari kerajaan Purwacarita untuk menjenguk kedua putrinya yang melahirkan. Dewi Srini yang menikah dengan Raden Wahnaya telah melahirkan seorang putra yang diberi nama Raden Sriwanda. Sedangkan Dewi Satapi yang menikah dengan Arya Sadaskara juga melahirkan seorang putra diberi nama Raden Darmaruci. Saat ini menantu Prabu Brahmasatapa, yaitu Dewi Brahmaneki, istri Raden Parikenan, juga sedang mengandung untuk yang kedua kalinya. Adapun anak pertama mereka, yaitu Dewi Kaniraras, telah berusia 1 tahun. Ketika Prabu Brahmasatapa sedang memimpin pertemuan dengan Raden Parikenan, Patih Brahmasadana, Arya Brahmanaradia, Arya Brahmastuti, Arya Brahmanakestu, dan para punggawa kerajaan Giling Wesi lainnya, tiba-tiba datang menghadap seorang laki-laki yang mengaku sebagai kepala desa Cita, bernama Buyut Sanggora. Ia melaporkan tentang warga desanya yang sering diganggu buaya putih ketika lewat di dekat sungai Jamuna. Buaya putih itu berbicara seperti manusia, dan ia menitip pesan ingin berkelahi melawan Raden Parikenan. Jika Raden Parikenan menolak datang ke sungai Jamuna, maka buaya putih itu akan semakin banyak menyerang warga desa. Sampai saat ini, si buaya putih hanya melukai dan menakut-nakuti. Namun ia mengancam untuk selanjutnya akan membunuh dan memangsa siapa saja yang lewat di dekat sungai Jamuna. Raden Parikenan prihatin mendengar laporan Buyut Sanggora tersebut. Ia pun mohon restu kepada sang ayah untuk menghadapi tantangan buaya putih tersebut. Prabu Brahmasatapa tidak tega dan memerintahkan Arya Brahmaradia untuk mengawal Raden Parikenan. Akan tetapi, Patih Brahmasadana menawarkan dirinya untuk menggantikan Arya Brahmanaradia mengawal sang pangeran. Rupanya dalam hati ia menduga kalau buaya putih tersebut tidak lain adalah penjelmaan kakaknya, yaitu Dewi Rajatadi yang setahun lalu mendapat kutukan dari Prabu Brahmasatapa. Prabu Brahmasatapa memberikan izin kepada Patih Brahmasadana untuk mengawal Raden Parikenan. Maka Raden Parikenan dan Patih Brahmasadana pun mohon pamit berangkat dengan dipandu Buyut Sanggora menuju ke sungai Jamuna, tempat si buaya putih berada. Raden Parikenan dan Patih Brahmasadana bersama Buyut Sanggora telah sampai di tepi sungai Jamuna, tempat buaya putih sering mengganggu warga. Raden Parikenan lalu berteriak memanggil buaya putih itu agar keluar dari persembunyiannya. Tidak lama kemudian, si buaya putih pun muncul dari dalam sungai dan langsung menyerang Raden Parikenan. Terjadilah perkelahian sengit di antara mereka. Patih Brahmasadana hanya menonton sambil berjaga-jaga. Ia kini sangat yakin kalau buaya putih tersebut adalah penjelmaan kakaknya. Saat itu Raden Parikenan tampak bergulat melawan si buaya putih, dan perkelahian mereka pun berlanjut di dalam sungai. Patih Brahmasadana sangat khawatir dan berniat ikut menjebur.
Akan tetapi, tiba-tiba Raden Parikenan keluar dari dalam sungai bersama Dewi Rajatadi yang kini telah kembali ke dalam wujud manusia. Sesampainya di darat, Raden Parikenan bercerita bahwa di dalam air tadi ia bergulat melawan buaya putih. Ketika napasnya mulai sesak, Raden Parikenan pun menusukkan kerisnya ke dalam mulut buaya putih tersebut. Sungguh ajaib, si buaya putih tiba-tiba berubah wujud menjadi ibu tirinya, yaitu Dewi Rajatadi. Mendengar cerita itu, Patih Brahmasadana merasa sangat gembira. Dewi Rajatadi juga sangat berterima kasih kepada Raden Parikenan yang telah meruat dirinya hingga terbebas dari kutukan. Mereka pun bersama-sama kembali ke kerajaan Gilingwesi untuk menghadap Prabu Brahmasatapa. Lahirnya Raden Kanwa. Prabu Brahmasatapa menyambut gembira atas keberhasilan Raden Parikenan. Ia juga sangat bahagia melihat Dewi Rajatadi telah terbebas dari kutukan dan kembali menjadi manusia. Dewi Rajatadi memohon maaf atas segala dosa-dosanya dan berjanji akan menjadi istri yang baik di sisi Prabu Brahmasatapa. Suasana haru pun kini tampak menghiasi istana kerajaan Gilingwesi. Dewi Rajatadi lalu bercerita tentang pengalamannya selama setahun menjadi buaya putih di Sungai Jamuna. Awalnya ia sangat marah dan kecewa, namun kemudian menyesali segala kesalahannya. Siang dan malam ia bertapa memohon petunjuk Dewata supaya terbebas dari kutukan dan bisa kembali menjadi manusia. Setelah sekian lama bertapa, tiba-tiba terdengar suara Dewata berbisik bahwa yang bisa membebaskan dirinya dari kutukan adalah Raden Parikenan, yang dulu semasa bayi pernah dibuangnya ke hutan dan ditukar dengan bayi kambing. Dewi Rajatadi sangat malu dan menyesal saat disinggung tentang perbuatan jahatnya di masa lalu tersebut. Ia lalu mengatur rencana bagaimana supaya Raden Parikenan datang ke Sungai Jamuna. Maka setiap ada warga desa Cina yang lewat di dekat Sungai Jamuna pun langsung diserangnya. Kepada mereka, ia menitip pesan supaya Raden Parikenan didatangkan di hadapannya. Demikianlah, siasat Dewi Rajatadi akhirnya berhasil karena Buyut Sanggora telah mendatangkan Raden Parikenan ke Sungai Jamuna dan membebaskan dirinya dari wujud buaya putih, kembali menjadi manusia. Prabu Brahmasatapa terharu mendengar penuturan istrinya, dan ia pun bersedia menerima kembali Dewi Rajatadi, asalkan benar-benar menyesali perbuatannya di masa lalu. Pada saat itulah tiba-tiba muncul para dayang yang melaporkan bahwa Dewi Brahmaneki telah melahirkan bayi laki-laki, anak kedua Raden Parikenan. Prabu Brahmasatapa sangat gembira dan memberi nama cucunya itu Raden Kanwa. 2 tahun kemudian di kerajaan Wirata terjadi wabah penyakit yang menewaskan banyak penduduk. Prabu Basupati sangat sedih dan mengajak Patih Sunggata untuk memasang tumbal demi melenyapkan wabah penyakit tersebut. Patih Sunggata tidak setuju dan menyarankan agar Prabu Basupati menikah lagi. Patih Sunggata yakin bahwa musibah wabah penyakit tersebut adalah teguran Dewata yang tidak senang melihat ada seorang raja menduda tanpa pendamping. Adapun istri Prabu Basupati, yaitu Dewi Indradi, telah lama meninggal setelah melahirkan putra pertama mereka, yang diberi nama Raden Basumurti. Mendengar usulan tersebut, Prabu Basupati sangat tersinggung dan menuduh Patih Sunggata bersikap lancang, berani mencampuri urusan pribadinya.
Ia mengatakan bahwa selain mendiang Dewi Indradi, tidak ada lagi wanita di dunia ini yang mampu memikat hatinya. Patih Sunggata pun diusir pergi dari istana beserta putranya yang bernama Arya Sarisungga. Patih Sunggata dan Arya Sarisungga kemudian pergi ke kerajaan Purwacarita untuk mengabdi kepada Prabu Sri Mahawan. Mendengar apa yang terjadi di kerajaan Wirata, Prabu Sri Mahawan ikut merasa prihatin. Ia lalu menerima pengabdian ayah dan anak tersebut, di mana Patih Sunggata diangkat sebagai kepala pembuat senjata, sedangkan Arya Sarisungga dijadikan punggawa penjaga perbatasan. Setelah mengusir Patih Sunggata dan Arya Sarisungga, Prabu Pasupati masuk ke dalam sanggara pemujaan untuk bersamadi, memohon petunjuk Dewata demi membebaskan kerajaan Wirata dari wabah penyakit yang sedang melanda. Dewata pun memberikan petunjuk supaya Prabu Pasupati mengambil keponakannya sebagai anak angkat yang dipersaudarakan dengan Raden Pasumurti, yaitu anak kedua Dewi Brahmaneki yang bernama Raden Kanwa. Prabu Pasupati lalu berkunjung ke kerajaan Gilingwesi untuk mewujudkan petunjuk Dewata tersebut. Raden Parikenan dan Dewi Brahmaneki sebenarnya keberatan untuk melepaskan Raden Kanwa yang masih berusia 2 tahun. Namun mereka juga prihatin mendengar musibah yang kini terjadi di kerajaan Wirata. Akhirnya Dewi Brahmaneki pun menyerahkan Raden Kanwa kepada sang kakak, namun dengan disertai seorang pengasuh, yaitu Dewi Wagiswari, putri Arya Brahmanaradia. Singkat cerita, wabah penyakit yang melanda kerajaan Wirata telah lenyap sejak Prabu Pasupati membawa Raden Kanwa dan Dewi Wagiswari. Entah bagaimana Prabu Pasupati tiba-tiba merasa tertarik kepada Dewi Wagiswari dan ingin menjadikannya istri. Maka ia pun mengirim lamaran kepada Arya Brahmanaradia di kerajaan Gilingwesi. Arya Brahmanaradia pun menerima lamaran tersebut dengan senang hati. Lalu ia berangkat ke kerajaan Wirata dengan disertai putra yang lain, bernama Raden Wagiswara. Pada hari yang ditentukan dilaksanakanlah upacara pernikahan antara Prabu Pasupati dengan Dewi Wagiswari. Prabu Pasupati merasa ini semua berkat kedatangan Raden Kanwa di kerajaan Wirata, sehingga ia kembali memiliki rasa suka terhadap wanita. Oleh sebab itu, Raden Kanwa pun diganti namanya menjadi Raden Kaniyasa. Prabu Pasupati juga senang melihat kepandaian dan ketangkasan Raden Wagiswara. Maka ia pun mengangkat adik iparnya itu menjadi patih kerajaan Wirata yang baru, bergelar Patih Wagiswara, untuk menggantikan Patih Sunggata yang telah menetap di Purwacarita. Sementara itu di kerajaan Gilingwesi, Prabu Brahmasatapa pada suatu hari memanggil pimpinan makhluk halus yang menjaga istananya, yaitu Pisaca Raja Bahli. Rupanya Prabu Brahmasatapa ingin mencoba lagi khasiat minyak pranawa. Setelah mengoleskan minyak tersebut di pelupuk mata dan kedua telinganya, Prabu Brahmasatapa lalu berjalan-jalan di sekitar istana Gilingwesi dengan ditemani Pisaca Raja Bahli. Mereka pun melihat sebuah istana gaib berwarna kuning keemasan yang dihuni oleh 2 orang wanita cantik. Pisaca Raja Bahli memperkenalkan mereka adalah sepasang jin wanita yang masih terhitung nenek Prabu Brahmasatapa. Kedua jin tersebut tidak lain adalah Dewi Adiana, istri Batara Brahma, dan Dewi Adiati, istri Batara Wisnu.
Prabu Brahmasatapa menyembah memberi hormat kepada kedua neneknya itu. Dewi Adiana dan Dewi Adiati sangat terkesan kepadanya dan berkenan untuk memberikan anugerah. Dewi Adiana menyerahkan sebatang tebu untuk dimakan Prabu Brahmasatapa. Ternyata Prabu Brahmasatapa hanya mampu menghabiskan 4 ruas saja dan sudah merasa kenyang. Maka Dewi Adiana pun meramalkan bahwa kerajaan Kilingwesi sejak Batara Brahma hanya akan dipimpin oleh 4 turunan saja. Itu artinya cucu Prabu Brahmasatapa tidak bisa menjadi raja. Prabu Brahmasatapa sangat sedih dan ia meminta supaya diperbolehkan menghabiskan sisa tebu tadi. Namun Dewi Adiana tidak mengizinkan karena sudah terlanjur dan tiada gunanya lagi. Dewi Adiati lalu menyerahkan sekantung biji bercampur kecambah kepada Prabu Brahmasatapa untuk diambil segenggam. Prabu Brahmasatapa merogoh kantong tersebut dan mengambil segenggam isinya. Ternyata dalam genggaman itu hanya 4 biji saja yang belum berkecambah. Dewi Adiati pun menjelaskan bahwa hanya 4 keturunan saja di bawah Prabu Brahmasatapa yang tidak menjadi raja. Itu artinya keturunan kelima akan kembali menjadi raja, namun bukan di kerajaan Kilingwesi. Prabu Brahmasatapa sangat gembira mendengar ramalan Dewi Adiati tersebut. Ia lalu mohon pamit kembali ke alam nyata. Dewi Adiana dan Dewi Adiati pun memberinya hadiah berupa permata Manikara sebagai kenang-kenangan. Sesampainya di istana Kilingwesi, Prabu Brahmasatapa mendapatkan berita bahagia, yaitu Dewi Brahmaneki kembali melahirkan seorang bayi laki-laki, anak ketiga Raden Parikenan. Karena Prabu Brahmasatapa baru saja melihat istana berwarna keemasan di alam gaib, maka ia pun memberi nama cucunya itu Raden Manonbawa. Beberapa bulan kemudian, Prabu Pasupati di kerajaan Wirata juga memperoleh seorang putra yang dilahirkan Dewi Wagiswari. Ia pun memberi nama putra keduanya itu Raden Basukesti. Sri Maharaja Purwacandra di kerajaan Medang Kamolan dihadap Patih Sukapa beserta para punggawa utama, yaitu Raja Tinggara, Raja Batanggara, Raja Yogyapara, Raja Dapara, dan Raja Japala. Hadir pula para raja bawahan, yaitu Prabu Brahmasatapa dari Kilingwesi, Prabu Sri Mahawang dari Purwacarita, dan Prabu Pasupati dari Wirata. Ketika raja bawahan ini melaporkan keadaan negeri masing-masing. Dalam kesempatan itu Prabu Brahmasatapa juga mengabarkan kelahiran cucu barunya yang diberi nama Raden Paridharma, anak keempat Raden Parikenan dan Dewi Brahmaneki. Sri Maharaja Purwacandra lalu membubarkan pertemuan, kecuali Prabu Sri Mahawan saja yang disuruhnya tetap tinggal. Sebagaimana yang sudah diketahui banyak orang, sejak muda Sri Maharaja Purwacandra menderita kelainan seksual, yaitu hanya menyukai hubungan sesama jenis dan tidak mau menikah dengan perempuan. Untuk melampiaskan nafsu birahinya, ia memiliki satu kelompok bernama Wadya Seseliran yang beranggotakan para pemuda tampan. Namun saat ini Sri Maharaja Purwacandra merasa sudah bosan dengan mereka dan ingin dicarikan para pemuda tampan yang baru. Dulu ia pernah memerintahkan Prabu Brahmasatapa melakukan itu, namun gagal. Kini Sri Maharaja Purwacandra pun memerintahkan Prabu Sri Mahawan untuk mencarikan para pemuda tampan dari wilayah kerajaan Purwacarita
sebagai anggota Wadya Seseliran yang baru. Prabu Sri Mahawan sebagai raja bawahan hanya bisa menyanggupi perintah tersebut. Meskipun dalam hati merasa muak, ia lalu mohon pamit berangkat meninggalkan istana Medang Kamulan. Sementara itu, Prabu Brahmasatapa dan Prabu Pasupati diundang Raja Capala untuk singgah di rumahnya sebelum mereka kembali ke negeri masing-masing. Di tempat itu, Prabu Pasupati jatuh hati melihat putri Raja Capala yang bernama Dewi Awanti. Ia pun berterus terang mengajukan lamaran untuk menjadikan Dewi Awanti sebagai istri, di samping Dewi Wakiswari, putri Arya Brahmanaradya. Raja Capala menerima lamaran tersebut, namun dengan syarat Prabu Pasupati harus membawa pula kedua putranya yang lain untuk tinggal di kerajaan Wirata. Mereka adalah Raden Awana, kakak Dewi Awanti, dan Raden Awangga, adik Dewi Awanti. Rupanya Raja Capala merasa khawatir kalau kedua putranya itu dijadikan anggota Wadya Seseliran untuk memuaskan nafsu birahi Sri Maharaja Purwacandra. Prabu Pasupati menerima syarat tersebut, maka dilangsungkanlah upacara pernikahan antara dirinya dengan Dewi Awanti yang disaksikan oleh Prabu Brahmasatapa. Pernikahan itu berlangsung sederhana saja. Esok harinya, Prabu Pasupati dan Dewi Awanti mohon pamit berangkat ke kerajaan Wirata dengan disertai Arya Awama dan Arya Awangga. Sedangkan Prabu Brahmasatapa pamit pula kembali ke kerajaan Gilingwesi. Sementara itu, Prabu Sri Mahawan disertai para pengawalnya masih menjalankan perintah Sri Maharaja Purwacandra untuk mengumpulkan para pemuda tampan sebagai Wadya Seseliran yang baru. Di sepanjang jalan, apabila ada pemuda tampan yang bertemu mereka, pasti segera ditangkap dan dimasukkan ke dalam kereta kurungan. Perjalanan Prabu Sri Mahawan dan pasukannya akhirnya sampai di Gunung Kanda, di mana hidup seorang guru bernama Dan Hyang Salikoswa bersama putranya yang tampan bernama Bambang Kusalya. Prabu Sri Mahawan pun meminta Dang Hyang Salikoswa untuk menyerahkan Bambang Kusalya sebagai anggota Wadya Seseliran. Dang Hyang Salikoswa merasa ketakutan dan hanya bisa pasrah, tetapi Bambang Kusalya menolak mentah-mentah. Pemuda itu mencela kelakuan Sri Maharaja Purwacandra sebagai raja tertinggi di Pulau Jawa, tetapi tidak melindungi rakyatnya, justru menyebar ketakutan. Meskipun seluruh tanah Jawa makmur, tetapi rakyat dilanda kekhawatiran, takut dijadikan pemuas birahi sang Maharaja. Prabu Sri Mahawan dalam hati membenarkan ucapan Bambang Kusalya, namun di sisi lain ia juga takut kepada Sri Maharaja Purwacandra, maka ia terpaksa menggunakan kekerasan untuk memaksa pemuda itu ikut dengannya. Bambang Kusalya pun berusaha melarikan diri menghindari penangkapan tersebut. Pada saat itulah tiba-tiba muncul serombongan pria tampan dari tanah Hindustan. Pemimpin mereka bernama Brahmana Wisaka, sedangkan anggotanya adalah murid-muridnya yang berjumlah 70 orang. Brahmana Wisaka menanyakan ada permasalahan apa, dan setelah mengetahui jawabannya, ia pun menawarkan diri kepada Prabu Sri Mahawan untuk dijadikan Wadya Seseliran beserta seluruh muridnya. Tetapi Bambang Kusalya dan para pemuda lainnya dibebaskan. Melihat wajah Brahmana Wisaka dan murid-muridnya tiada yang jelek, Prabu Sri Mahawan pun setuju. Ia lalu kembali ke istana Medang Kamulan dengan membawa mereka semua. Sesampainya di istana,
Prabu Sri Mahawan menghadapkan rombongan Brahmana Wisaka itu kepada Sri Maharaja Purwacandra. Melihat ada 71 laki-laki tampan di hadapannya, Sri Maharaja Purwacandra merasa sangat senang dan memuji keberhasilan Prabu Sri Mahawan. Akan tetapi, Brahmana Wisaka tidak mau dijadikan anggota Wadya seseliran begitu saja apabila tantangannya tidak diterima oleh Sri Maharaja Purwacandra, yaitu adu kepandaian berhitung. Sri Maharaja Purwacandra merasa tertantang dan mengabulkannya. Bahkan ia juga berjanji apabila dirinya kalah, maka kerajaan Medang Kamulan akan diserahkan kepada Brahmana Wisaka. Sebaliknya, jika ia yang menang, maka Brahmana tampan itu harus menjadi anggota Wadya seseliran pemuas birahinya. Maka dimulailah adu kepandaian berhitung antara Sri Maharaja Purwacandra melawan Brahmana Wisaka. Setelah melewati beberapa babak, Sri Maharaja Purwacandra akhirnya mengakui kepandaian Brahmana Wisaka berada di atasnya. Dengan sikap kesatria, ia lalu masuk ke dalam sanggar pemujaan disertai kedua adiknya, yaitu Raja Tinggara dan Raja Patanggara. Kemudian mereka bersama-sama mengheningkan cipta, melepaskan roh masing-masing. Melihat sang Maharaja telah meninggal, Pati Sukapa, Raja Yogyapara, Raja Dapara, Raja Wigara beserta para punggawa lainnya pun bersama-sama masuk ke sanggar pemujaan untuk ikut melepas roh pula. Yang tersisa kini hanyalah Raja Capala dan adik-adiknya, yaitu Arya Caracapa, Arya Gandhara, dan Arya Kumbina. Mereka berempat kemudian menyatakan tunduk kepada Brahmana Wisaka. Prabu Sri Mahawan sangat terkesan melihat kepandaian Brahmana Wisaka yang berhasil mengalahkan Sri Maharaja Purwacandra tanpa kekerasan sedikitpun. Ternyata Brahmana Wisaka ini tidak lain adalah penjelmaan Batara Ajisaka atau Empu Sangkala yang dahulu kala pernah datang ke Pulau Jawa memasang tumbal supaya dapat dihuni manusia. Kini ia datang kembali atas perintah Batara Guru untuk mengakhiri perbuatan menyimpang Sri Maharaja Purwacandra yang banyak meresahkan rakyatnya itu, serta untuk mengajarkan bahasa Sansekerta dan aksara Dewanagari kepada masyarakat Jawa. Sesuai perjanjian, Brahmana Wisaka pun menjadi Raja Medang Kamolan yang baru bergelar Sri Maharaja Wisaka. Meskipun memakai gelar Maharaja, namun ia tidak ingin menjadi penguasa tunggal di Pulau Jawa. Ia pun mengumumkan bahwa kerajaan Purwacarita, Gilingwesi, dan Wirata mulai saat ini kembali menjadi negeri merdeka dan tidak lagi berada di bawah kekuasaan Medang Kamolan. Sebagai orang asing yang tiba-tiba menjadi raja, Sri Maharaja Wisaka merasa tidak leluasa memerintah. Ia lalu mengajak Raja Capala dan ketiga adiknya untuk memimpin Medang Kamolan bersama-sama, sehingga mereka berlima pun disebut sebagai Raja Palima. Adapun yang diangkat sebagai menteri utama adalah Bambang Kusalya, bergelar Patih Kusalya, sementara ayahnya, yaitu Dang Hyang Salikoswa, diangkat sebagai pandita kerajaan, bergelar Brahmana Salikoswa. Prabu Sri Mahawan yang menyaksikan perubahan besar tersebut segera pergi ke kerajaan Gilingwesi untuk menemui Prabu Brahmasatapa. Ia mengabarkan berita kematian Sri Maharaja Purwacandra, dan kini kerajaan Medang Kamolan diperintah oleh Sri Maharaja Wisaka yang sangat bijaksana. Prabu Brahmasatapa terkejut sekaligus gembira
karena dalam hati ia masih menyimpan sakit hati atas kematian ayahnya dulu, yaitu Prabu Brahmana Raja yang tewas di tangan Sri Maharaja Purwacandra saat masih bernama Prabu Jingkaradewa. Prabu Sri Mahawan dan Prabu Brahmasatapa lalu pergi ke kerajaan Wirata, menemui Prabu Pasupati untuk menyampaikan berita tersebut. Prabu Pasupati sangat terkejut pula dan sekaligus gembira, karena kerajaan Wirata kini telah kembali menjadi negeri merdeka. Mereka bertiga lalu berunding dan akhirnya sepakat untuk berguru kepada Sri Maharaja Wisaka. Maka berangkatlah ketiga raja itu menuju kerajaan Medang Kamulan. Sri Maharaja Wisaka pun menerima mereka sebagai murid. Ia lalu mengajarkan aksara Dewanagari, bahasa Sansekerta, ilmu kesaktian, ilmu berhitung, dan ilmu kesempurnaan kepada ketiga raja tersebut. Beberapa hari kemudian, putra sulung Prabu Sri Mahawan, yaitu Raden Wandawa, yang lahir dari Dewi Panitra, datang menyusul untuk ikut berguru pula. Sri Maharaja Wisaka sangat senang melihat kecerdasannya. Ia lalu menjadikan Raden Wandawa sebagai anak angkat dan menyuruhnya untuk tinggal menetap di Medang Kamulan. Setelah beberapa bulan terlewati, tiba-tiba datang Arya Awangga dari kerajaan Wirata yang membawa kabar gembira bahwa kakaknya, yaitu Dewi Awanti, telah melahirkan seorang putra. Prabu Pasupati sangat gembira atas kelahiran putra ketiganya itu dan mohon untuk diizinkan pulang. Sri Maharaja Wisaka merasa ikut senang dan ia pun mengajak Raja Capala, Prabu Brahmasatapa, dan Prabu Sri Mahawan untuk menyertai Prabu Pasupati kembali ke Wirata. Sesampainya di istana Wirata, Prabu Pasupati segera menggendong putra ketiganya itu dan memberinya nama Raden Pasunanda. Setelah 2 tahun menjadi raja di Medang Kamulan, Sri Maharaja Wisaka akhirnya menyatakan turun tahta untuk melanjutkan perjalanannya, mengajarkan baca tulis kepada masyarakat Jawa. Apabila terus-menerus dirinya tinggal di istana, tentu hanya akan menciptakan kesenjangan belaka. Maka Sri Maharaja Wisaka pun kembali menjadi Brahmana Wisaka dan menyerahkan tahta kepada putra angkatnya, yaitu Raden Wandawa. Pada hari yang ditentukan, Raden Wandawa dilantik sebagai Raja Medang Kamulan yang baru, bergelar Prabu Sariwahana. Esok harinya, ia melepas keberangkatan Brahmana Wisaka dengan perasaan haru. Brahmana Wisaka pun melanjutkan perjalanannya mengajarkan ilmu baca tulis kepada masyarakat Jawa. Setelah dirasa cukup, ia lalu kembali ke tanah Hindustan sebagai Batara Ajisaka.